Oke, selamat siang. Kuliah hari ini adalah konsep teknologi. Suaranya jelas, kedengaran sana? Jelas, Bu. Oke, baik. Hari ini tuh menjelaskan tentang ada suara noise nggak di situ? Ada sedikit, Bu. Suara apa? Dari saya? Kayak, itu, Bu. Tapi nggak apa-apa, Bu. Suara kipas sih sebenarnya. Oke deh, setahanan aja ya. Jadi materi hari ini itu sebenarnya harusnya adalah teknologi, kelompok industri, pertumbuhan teknologi Indonesia, negara lain, proses pemrosesan di dalam industri, operasi pabrik kimia, teknologi, dan konsep idealnya hubungan perguruan tinggi dan industri. Sebagai tugas, biasanya saya buat tugas itu bukan tugas secara kelompok ya, tapi tugasnya satu angkatan. Silakan membuat materi nomor 1 ini dari poin A hingga G. Redaksinya bagaimana? Saya inginnya kalian mengambil dari buku, ya bukunya bisa bahasa Inggris dan kawan-kawan, dan di situ dicantumkan dari mana data tersebut. Kalau ada link internetnya boleh, tapi kalau ngambil dari blogspot, dari postingan itu saya tidak mau. Ya biasanya buku-buku ini dalam buku bahasa Inggris. Jadi saya ingin kamu mulai belajar mengumpulkan data seperti ini, dan saya akan melihat hasilnya. Bisa dikatakan kalian mengerjakan semuanya bareng tim. Nanti yang disubmit ke dalam Google Classroom itu file yang sama. Setiap anak punya file yang sama. Contoh seperti, aduh mana ya? Punya kakak. Misalkan ini ada 71 mahasiswa ya. Ya NPM-nya urut. Ya silakan mau urut atau enggak ya. Kalau memang mau urut silakan. Yang penting saya tahu materinya dari A sampai G ini ada semua. Ya. Jadi tidak lagi yang modelnya satu kelompok membahas hal yang sama, misalnya dalam satu kelompok itu dalam satu kelas misalnya ada 7 kelompok membahas hal yang sama. Saya tidak mau. Saya pingin tugasnya itu satu angkatan aja, satu yang isinya semua saling bahu membahu. Dan tolong kayak apa sih, batas kiri batas kanan atas tuh kesepakatan aja di kalian ya, tulisannya mau hurufnya Times New Roman atau dan kawan-kawan itu kesepakatan di kalian. Apakah kalau misalkan dia nama materi itu ukurannya 14 di bold, 12 atau segala macam itu kesepakatan di kalian. Ya. Yang saya tahu setiap bagian yang memang itu tugas kalian tolong dituliskan nama kalian. Jadi saya bisa menilainya dari sana. Dan tentu ada satu orang atau beberapa orang di sana saling mengecek apa yang dikerjakan kawannya itu benar atau tidak. Karena kalau misalkan itu salah, maka kalian semua yang ikut salah. Itu yang saya harapkan sekarang. Jadi ini timnya ada tim angkatan. Misalkan dia salah memberikan pengertian tentang teknologi, ya maka itu menjadi tanggung jawab bersama. Padahal tugasnya misalnya punyanya si Yunus misalkan ya. Jadi bebannya jadi bersama. Jadi saling memeriksa, dan yang mengerjakan itu juga harus tanggung jawab dengan apa yang dikerjakan. Ya seharusnya sih tidak perlu diawasi. Tapi ketika kalian mengawasi satu sama lain, maka itu menjadi hal yang ibarat kata kita bilang, oh berarti kita mengerjakan dengan serius. Lalu contoh misalnya kelompok industri, jenis industri kimia dan karakteristik, itu tugasnya siapa? Silakan. Yang saya tahu ini urut poinnya. Ya. Lalu pertemuan teknologi di Indonesia, negara lain, segala macam, ini saya minta dari data yang valid. Kalau misalkan data dari website, itu website resmi. Ya, segala macam, dan di halaman berapa. Agar saya bisa menelusuri. Ya, bisa saja yang ngumpulin adalah MPM pertama, MPM kedua adalah mensubmitkan file materinya, ya kamu dapat dari mana, resumenya dan kawan-kawan, itu bisa saja. Jadi yang ngumpulin hanya NPM pertama misalkan ya. Terus yang NPM kedua adalah memberikan bukti dari mana kamu dapat materi tersebut. Itu bisa. Jadi kalian saling sumbangsi silang. Terus yang C, pertemuan teknologi Indonesia dan negara lain. Ini juga mungkin kalian mengambil dari, lampirkan buktinya, dapat dari mana segala macam. Dan tolong jangan copy paste.
Copy paste itu arti kata plug sama. Kamu harus bisa parafrase, mengambil intisarinya, dan tidak mengubah arti yang sesungguhnya. Jadi melakukan improvisasi. Dan termasuk bagian sampai ke G itu. Bingung? Bingung? Atau paham? Ada yang bingung di sini? Kalau nggak ada yang jawab, berarti saya anggap paham. Seperti itu. Ya, jadi saya ulangi, tugasnya adalah kelompok angkatan. Ya, jadi kalian tuh ada 71 mahasiswa. Ya, karena yang satunya udah keluar, ya 71 orang. Dan 71 orang itu mengerjakan secara bersama-sama untuk poin A hingga G. Nah, materinya ya bisa kamu ambil, kalau poin A sampai G kayaknya terlalu dikit ya. Masuk sampai ke poin 5, sorry ya. Jadi poin 1, poin 3, poin 4, poin 5 ini masuk semua. Ya, karena kalian ada cukup banyak 71 orang ya. Ini kamu bisa bagi. Nah, dari situ ya saya harapkan itu urut nanti pemberiannya ke saya. Ketika kamu ngambil data dari buku apa, tolong sertakan bukunya juga, nanti disubmitkan di Google Classroom. Seperti itu. Di halaman berapa dan berapa itu dituliskan di Word bagian tugasnya. Nanti file yang saya minta adalah Word dan PDF. Silakan teknisnya seperti apa ya. Di Google Classroom itu bisa submit dua paper ya, dua file seperti Word dan PDF. Lalu NPM selanjutnya mungkin mensubmitkan data yang diambil sebagai sumber pustakanya. Seperti itu, ada di halaman berapa ya. Nah, halaman berapa yang kamu ambil dari suatu buku, misalnya bukunya ada halaman 3000, yang diambil hanya halaman 1002 sampai 1005 misalkan. Itu dituliskan di Word tugas kamu. Jadi saya bisa melacak ke sana. Kalau kamu tidak menuliskan dari mana kamu ambil referensi itu, maka itu saya anggap kamu copy paste. Lakukan pengambilan data bukan merupakan translate bahasa Inggris langsung ke Indonesia, tapi ada parafrase dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Misalkan dalam bahasa Inggris kan ada beberapa yang mungkin lebih kepada hal yang terlalu panjang mengartikannya, tapi di Indonesianya lebih mudah ya. Mungkin kamu sering lihat plesetan-plesetan ya, seperti itu. Nah, itu yang saya harapkan. Itu dari kita kan tugas lagi. Aduh, layarnya jadi jelek. Wow. Kameranya jadi jelek, Ya udah deh. Nah, apa namanya? Aduh, kameranya jadi nggak bagus. Jadi kalau misalkan sampai di mana tadi saya ya? Jadi misalnya kita ngumpulin tugasnya adalah hari Minggu, karena hari Seninnya kuliah ya. Jadi saya periksa dulu tugas kamu, apakah sudah benar atau tidak. Paham? Paham belum maksud saya? Paham, Bu. Paham. Oke, baik. Jadi materi sekarang itu saya mengenalkan tentang teknik kimia ya, membedakan teknik kimia dengan mata kuliah yang lain. Dan mengapa saya mengajar konsep teknologi itu sebenarnya adalah saya mau mengintegrasikan konsep teknologi dengan teknik penulisan ilmiah terhadap pengenalan mahasiswa baru yang ada di teknik kimia. Itu alasannya mengapa saya harus mengajarkan itu. Sebentar ya, sebentar. Wow. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi saya mengapa mengintegrasikan kuliah konsep teknologi dan teknik penulisan ilmiah itu di saya, karena saya ingin mengenalkan teknik kimia ke mahasiswa baru. Jadi sekaligus serampangan ya. Dengan kondisi COVID seperti ini, itu akan berbeda dengan angkatan 2019 yang saya jelaskan di kelas. Kalau saya memakai buku yang kemarin saya tunjukkan ke kamu ya, ini. Mana ini rotate-nya? Jadi ini buku yang kemarin saya kenalkan ke kamu ya. Kuliah jurusan apa di sini ya. Ini sebagai pengantar dulu ya ke kalian agar ketika mengerjakan tugas yang di sini itu punya gambaran maksudnya. Silakan dicari buku ini secara fisik ya. Kalau saya hanya moto karena harus di-share ke kalian.
Jadi sebenarnya bukan ya, kata kimia itu kalau di dalam jurusan, di dalam apa namanya, di dalam perguruan tinggi itu ada 3, yaitu FKIP, ya Fakultas Keguruan Ilmu. Saya nggak tahu ya FKIP singkatannya apa ya, takut saya lupa nih. Fakultas Keguruan Ilmu apa singkatan FKIP? Pendidikan. Didikan. Pendidikan. Ya, takutnya P-nya saya karena terlalu banyak kosakata jadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu FKIP. Yang kedua adalah ada di FMIPA ya. FMIPA itu adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi ada kimia itu, nggak kelihatan ya. Bentar ya. Oke, kimia itu akan kamu temui di perguruan tinggi. Ada di FKIP, FMIPA, dan juga teknik. Ini yang sering masih umum ya. Lalu ada arti kata di sini jurusan, ya, ada istilah jurusan. Sedangkan kita itu program studi ya. Apa bedanya jurusan dengan program studi? Kalau program studi itu ada skup yang paling kecil. Ya. Ketika dia menjadi jurusan, contoh di teknik itu ada D3 teknik mesin. Terus sama S1 teknik mesin. Ketika ini gabung, dua ini namanya adalah jurusan. Jurusan teknik mesin. Nah, bagaimana dengan teknik kimia? Teknik kimia hanya punya teknik 1, teknik kimia. Nanti ada lagi kalau misalkan S1 adalah bioproses. Ini baru bisa jadi jurusan teknik kimia. Ya, jadi skup yang paling kecil adalah teknik kimia. Setiap universitas itu memiliki fakultas yang cukup unik ya. Misalkan dahulu kala teknik geofisika itu kalau di kampus saya ada di FMIPA. Namun ada beberapa di perguruan tinggi lain itu dia ada di apa sih namanya? Ada di teknik. Jadi bisa dikatakan itu sesuatu hal yang berbeda di setiap perguruan tinggi. Lalu ada lagi kalau di kita teknik informatika ada di apa namanya? Fasilkom ya. Apa tuh Fakultas Ilmu Komputer. Nah, beberapa universitas itu kalau namanya Fasilkom ya ilmu komputer itu ada di bawah FMIPA. Namun teknik informatikanya yang ada di Fasilkom kita itu kalau di perguruan tinggi lain ada di teknik. Nah, itu yang harus dipahami ketika memahami apa namanya? Suatu arti jurusan atau program studi. Suatu fakultas bisa dikatakan fakultas jika minimal dia memiliki 2 program studi di dalamnya. Itu ya, jadi bisa membedakan. Jadi ada lagi istilah dekan, mana ya, sebentar. Dekanat, rektor, rektorat. Ya. Yang namanya dekan itu adalah suatu pimpinan di fakultas, ya. Sedangkan rektor adalah pimpinan universitas. Nah, ini ada saya tambahin lagi ya, ada lagi departemen. Ya, saya balik ya. Jurusan tadi dia minimal 2 program studi bergabung ya. Program studi itu hanya 1, ya kayak kita program studi. Ada lagi istilah departemen. Departemen itu lebih gede dari program studi. Tapi dia cuma punya 1 program studi di dalamnya. Nah, itu dia ya. Tapi ada beberapa universitas yang berbeda ya, seperti di Ponorogo, dia departemen teknik kimia. Nah, di dalamnya itu ternyata S1 teknik kimia, S2 teknik kimia, dan S3 teknik kimia. Apa ya, untuk daerah mereka adalah departemen. Dan lokasinya cukup besar gedung-gedungnya ya, bisa dikatakan ya satu kawasan ya kita bilang, itu cukup besar. Jadi ada beberapa universitas yang pasca sarjana itu kayak S2 dan S3-nya ya program doktoralnya itu ada di bawah universitas.
ya di bawah pasar sarjana, ada yang di bawah program studi. Ya di bawah kayak Departemen Teknik Kimia seperti itu. Nah, jadi itu tolong dipahami di luar sana. Jika nanti kamu diminta afiliasi kamu apa? Saya program studi S1 Teknik Kimia. Jangan mengatakan jurusan Teknik Kimia. Kenapa? Kalau kamu mengatakan hal yang itu lumrah ke orang ya, yang tidak begitu memahami dunia kampus tidak masalah. Tapi ketika misalkan kamu ngomong, "Kamu dari mana?" "Oh, saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang." "Oh ya, kamu ambil program studi apa?" "Oh, saya jurusan Teknik Kimia." Saya bisa menanggapnya dengan dua arah. Jurusan itu, "Oh, berarti ada D3 Teknik Kimia kah di sana?" "Oh, tidak ada." Nah, misalkan itu ya, kayak di Unsika ini. "Oh, berarti ada S1 Bioproses?" "Oh, enggak ada." "Loh, kenapa jurusan ya?" Nah, mungkin itu akan menjadi sebuah perbincangan. Ya, jadi kamu sudah bisa membedakan arti jurusan. Jadi jurusan adalah gabungan dari minimal 2 program studi, ya. Jadi nanti kepala di atasnya ya, apa namanya, kalau saya kan koordinator program studi, jadi kalau di sana kepala jurusan. Jadi nanti pimpinannya ada banyak, ya. Jadi ada kepala jurusan, ya, lalu ada sekretaris jurusan. Kalau program studi itu hanya adanya ya hanya kepalanya saja, tidak ada sekretaris. Jadi koordinator program studi. Hanya ini saja, jadi, serdadu perangnya kalau kita bilang ya. Kalau di departemen ya sama, ya departemen itu kepala jurusan dan sekretaris jurusan. Bedanya adalah departemen itu bisa menggabungkan dirinya dengan S2 Teknik Kimia, S3 Teknik Kimia. Beda-beda ya, ada beberapa yang bukan Teknik Kimia, misalkan kayak, Teknik Lingkungan ya kalau di Undip ya, itu beda. Teknik Lingkungannya itu ada di bawah Paskarjana, bukan di bawah S1 Teknik Lingkungan. Nah, jadi kita harus memahami arti departemen itu apa di sana. Kalau kamu lihat artikel orang, ada yang mengatakan dia jurusan, ada yang mengatakan dia program studi, ada juga dia menuliskan departemen. Disesuaikan dengan aslinya. Kamu itu sebenarnya ada di jurusan, ada di program studi, atau di departemen. Seperti itu ya, harus bisa membedakan. Lalu, ketika kita menuliskan, "Kamu dari mana?" Misalnya, "Oh, saya Teknik Kimia." Itu artinya bisa beda ya. Kamu S1 kah, D3 kah, D4 kah, ya. Karena ketika kita mau masuki perguruan tinggi ada D3, maka sebenarnya di atas D3 itu harus setara dengan S1 namanya D4. Namun ada perbedaan ketika kamu ngambil D3, itu mata kuliahnya cukup jauh berbeda dengan S1 Teknik Kimia. Walaupun kamu nanti disetarakan ke D4, diploma 4, itu juga tidak bisa menyetarakan. Jadi, ada beberapa mungkin pandangan dari orang tentang D3, D4, dan S1. Karena basicnya akan menjadi hal yang berbeda. Kalau D3 memang untuk ditujukan ke operator, kalau S1 itu lebih kepada engineer-nya, seperti itu ya. Itu kacamata yang di luar ya, maksudnya ya. Kita tidak tahu nanti perkembangannya seperti apa di dunia saat ini. Makanya saya kasihkan tugas ke kamu, coba cari tahu di sana di luar seperti apa. Di buku seperti apa, di website resmi seperti apa, ya. Jangan blogspot ya, kalau blogspot itu kita tidak bisa mencantumkan yang sesungguhnya. Termasuk website resmi yang di Indonesia juga harus hati-hati karena kita tidak tahu dia kena hack atau apa, sehingga isinya bisa dipercaya atau tidak. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, secara tidak langsung saya sudah menjelaskan arti jurusan, program studi, dan departemen ya. Jadi jangan sampai, kan udah besar sekarang, sudah menjadi mahasiswa, sekarang mulai bisa membedakan kalimat yang harus diucapkan, ya, seperti itu. Ya kayak ibu kamu bilang kalau di orang sekitar, "Kuliah di mana?" "Unsika." Ya aman itu ya, sehat sentosa, orang juga paham. Tapi ketika mengenalkan sesuatu ke orang yang sudah kamu tebak dia tidak paham Unsika, maka kamu harus jelaskan, "Oh, saya kuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang." Seperti itu. Karena memang saya tugasnya sekarang adalah secara nggak langsung saya promosi ya, promosi di, rekaman ini. Karena dengan demikian itu, karena kan kampus kita dianggap sebagian orang tidak dikenal sebenarnya. Bukan nggak dikenal ya, mungkin karena dianggap, "Ah, Singapura Bangsa itu apa? Nama kota kah?" Ya, padahal Singapura Bangsa itu nama nama siapa? Mana orang? Bupati, Bu. Iya, bupati yang tersohor lah ibarat kata, atau bupati pertama yang mensukseskan kegiatan ini, dan memang beranjak dari pemerintah daerah ya. Jangan sampai kita tidak tahu sejarah, Unsika ya, hanya sekedar bekerja, sekedar kuliah di sana. Kita harus tahu sejarah cerita dari Unsika ini. Oke, setelah saya menjelaskan jurusan, program studi, departemen, jadi ya, siapa aja yang mewadahi di bawah sini. Lalu ada dekan, dekanat, rektor, rektorat. Jadi bedanya gini, di setiap kampus, beda-beda. Ada fakultas yang gedung fakultasnya itu terpisah dengan program studi, ya.
Jadi kamu mau muter-muter jauh ya, misalnya kamu udah pernah kemana? Coba ke kampus UI mungkin ya, ke kampus Unisma misalkan, terus ke UBP, terus kamu mungkin ke ITB pernah bermain ke sana, atau kampus-kampus ternama yang ada di luar Jawa Barat. Nah, ketika kamu datang, itu ada beberapa kampus yang gedung re gedung fakultasnya itu terpisah dengan program studinya. Ada beberapa universitas yang gedung fakultasnya itu deketan dengan program studinya. Contoh seperti kita ya, gedung fakultas kita itu satu gedung yang isinya adalah, ya di situ program studi, semua program studi ada di sana ya, termasuk TU. Kalau di kampus yang lain itu letaknya berbeda, ya. TU-nya di mana, gedung kelas di mana, lab-nya di mana, semua bermodalkan dengan mungkin kendaraan atau jalan kaki. Itu yang harus dipahami karena kalau kita kan sekarang tumpah ruah ya di sana. Nah, itu harus kamu pahami perbedaan dari kampus satu ke kampus lain. Yang dikatakan dekanat itu adalah gedung fakultas. Ya, misalnya, oh saya mau ke gedung dekanat nih. Kalau bahasa sehari-hari di mahasiswa ya gedung dekanat itu berarti apa namanya, gedung fakultas. Ya, saya mau ke dekanat, ya saya mau ketemu dekanat, bukan. Ketemu dekanat berarti ketemu gedung dong. Ya, hati-hati berkatanya, ya karena mahasiswa yang saya temui gini, "Kamu di mana?" Saya lagi di gedung fakultas, mau ketemu siapa?" "Ketemu dekanat." "Loh, ketemu dekanat?" Saya bilang ya. Jadi, dekan adalah pemimpin fakultasnya, gedungnya dikatakan dekanat. At-nya itu adalah letak lokasi kita bilang, gedung ya. Terus rektorat. Nah, singkat kata, gedung rektoratnya Unsika itu sebenarnya adalah gedung Opon. Lalu beralih fungsi menjadi gedung perkuliahan, gedung rektorat itu pindah ke belakang, lalu pindah lagi segala macam ya, kita bilang ya. Dengan kondisi Covid seperti ini, gedung kelas tidak dibutuhkan dulu ya, karena kelasnya secara online. Jadi rektor itu adalah pemimpin, yang ada di universitas ya. Nanti di bawahnya itu adalah ini gedungnya ya. Nanti di bawah rektor itu ada warek, wakil rektor bidang apa? Jangan bilang warek 1, warek 2. Nah, bidang 1 apa? Misalnya akademik dan apa ya. Terus ini warek 1 ya. Terus wakil rektor 2. Wakil rektor 2 itu bidang apa? Biasanya bidang keuangan dan apa. Terus ada lagi wakil rektor bidang kerjasama dan kemahasiswaan. Tapi ketika di lapangan kita mengatakan, "Oh, saya mau ketemu warek 3," itu sah-sah saja. Tapi ketika kita membuat surat, tidak mungkin kita mengatakan, "Yang terhormat warek 3," bukan seperti itu. Yang terhormat wakil rektor bidang kerjasama dan kemahasiswaan. Kita harus memberitahukan siapa dia. Ya. Lalu di bawah dekan, ya, itu ada bawahannya secara tidak langsung adalah wakil dekan bidang, ini wakil dekan 1 ya, misalnya bidang akademik dan kemahasiswaan. Yang ada di teknik seperti itu ya. Terus ada lagi wakil dekan bidang keuangan dan saya lupa yang ini ya. Umum kalau nggak salah ya. Saya khawatir salah ya. Ini yang seingat saya, tolong dicek kembali nanti. Nah, setelah di bawah itu ada Kaprodi, koordinator program studi S1 misalnya teknik industri ya. Harus disebutkan labelnya S1 atau D3 karena kita punya ada D3-nya disebutkan. Nah, di Undip itu ada D4-nya harus disebutkan agar tidak salah ya. Ada yang kampusnya yang D3-nya ngumpul di satu gedung, ada. Ada yang ngumpul di sini, ada ya. Yang cukup unik di Unsika adalah kita punya gedung Fakultas Agama Islam yang seharusnya jadi UIN. Nah, itu uniknya yang di Unsika yang tidak dimiliki oleh kampus lain dan kita harus mengerti sejarah tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada. Oke, saya lanjut ya. Kita tadi sudah tahu istilah kimia itu dalam perguruan tinggi ada FKIP, FMIPA, dan teknik. Ya, jangan sampai kamu punya apa ya? Saya tidak tahu ya dasar kamu kuliah di teknik kimia itu apa, memilih teknik kimia itu apa, apakah teknik kimia pilihan pertama atau pilihan kedua, saya tidak tahu. Tapi ketika sudah menjadi warga teknik kimia, maka kamu harus fokus di teknik kimia, tidak lagi memikirkan hal-hal yang, aduh saya pengen banget deh kuliah di kedokteran. Jika memang punya keinginan seperti itu,
bulatkan tekad, siapkan diri untuk kuliah di tahun depan di tempat yang kamu mau. Namun selama menunggu waktu itu, kamu bisa saja kayak semacam ada mahasiswa saya yang akhirnya memutuskan untuk keluar, tidak mau mendalami teknik kimia. Tapi ada juga yang dia sambil menunggu waktu itu dia tetap kuliah, ya dengan harapan itu ya dia tidak mau ya, maksudnya udah keluar terus tiba-tiba tahun depan nggak keterima di sana jadinya malah nggak kuliah kan ya. Ada beberapa strategi mahasiswa dan itu umum sekali ketika menjadi mahasiswa baru. Jadi kayak kepikiran, aduh saya tuh pengen kuliah loh, saya pengen seperti ini, seperti ini. Nah, itu biasa ya hal-hal bimbang. Mungkin di dalam hati kalian juga, aduh saya teh nyesel kuliah di sini, aduh saya teh senang di sini, macem-macem ya. Jadi jangan sampai kamu hilang arah, karena mungkin saja ada yang menunda 1 tahun kuliah, ada saja yang baru fresh graduate lulus, langsung kuliah itu ketemu di persimpangan jalan. Itu udah hal wajar ya. Nah, di sini ada yang bilang teknik kimia itu belajar apa sih? Banyak ya laboratoriumnya. Ada tuh yang bertanya. Terus lulusan teknik kimia itu kerja apa aja ya? Katanya. Banyak banget di sini yang bertanya-tanya. Ya, di sini dia mengatakan jurusan baru ya. Ini istilah-istilahnya. Nah, di sini ketika dia mengatakan jurusan, di bawahnya ada kata program studi. Bagaimana lulusan teknik kimia berperan di masyarakat. Terus bedanya dengan ilmu kimia murni itu apa? Kimia murni itu yang FMIPA ya, kita maksud ya. Terus apakah kita tuh jadi orang riset di laboratorium, ya? Seperti apa sih sebenarnya teknik kimia itu apa sih bedanya dengan kimia FKIP, kimia dengan FMIPA dan kawan-kawan? Tolong, saya ingin tahu sih sebenarnya. Nah, ada beberapa dari kita mungkinnya di teknik kimia yang ketika mau masuk ke teknik kimia sudah tahu background teknik kimia itu mau ngapain. Sudah tahu kuliahnya ngapain. Ya kalau saya secara pribadi dulu tidak tahu teknik kimia itu apa. Yang saya tahu adalah FMIPA kimia karena memang saya berniat kuliahnya di FMIPA. Pilihan pertama saya adalah FMIPA kimia, pilihan kedua saya adalah teknik kimia. Namun dengan jalur rapor saya keterima di teknik kimia. Ya, pertama sih nangis ya karena kok keterimanya di FMIPA bukan keterimanya kok di teknik kimia kok bukan FMIPA. Ya, tapi setelah diterima saya tidak memikirkan kok nggak keterima di pilihan pertama ya, seharusnya kan pilihan pertama. Ada beberapa hal yang kita tidak ketahui ketika kita mendapat suatu perguruan tinggi. Jadi, nilai yang kita miliki itu dimasukkan dulu ke poin yang lebih tinggi. Jadi, teknik itu ada di grade yang lebih tinggi di FMIPA, lalu baru FMIPA, baru FKIP. Itu yang saya ketahui saat saya kuliah S1. Saya tidak tahu ya di perguruan tinggi mungkin ada urutan yang berbeda ya, ada yang urutan yang berbeda seperti itu ya. Jadi bisa setiap perguruan tinggi itu ada yang goals-nya berbeda. Kalau di Unsika itu kan tidak ada FMIPA, maka goals yang paling tinggi ada di teknik. Kalau perguruan tinggi yang lain rata-rata pondasinya itu adalah FMIPA. Nah, itu harus diketahui ya, misalnya dari sejarah lahirnya program studi, lahirnya fakultas dari mana. Itu harus diketahui ya, setiap perguruan tinggi itu memiliki hal yang berbeda kiblatnya. Terus gimana bedanya universitas, institut? Nah, itu menjadi suatu hal lagi ya. Ada sekolah tinggi, terus ada apa lagi di sana? Universitas Islam, segala macam. Itu apa sih yang bedanya? Ya, mungkin di ITB, ya ITB ya, misalkan kita ya ITERA, ITK, ada nggak fakultas keguruan ilmu dan ilmu pendidikan? Nah, coba dilihat. Apa sih bedanya institut dengan perguruan tinggi? Lalu bedanya dengan sekolah tinggi apa? Ya, itu menjadi hal-hal yang umum sekali ya. Jangan sampai ketika kita, oh iya ya, kenapa institut ya namanya, kenapa nggak universitas semua nih? Oke, di sini ya, kuliah apa, jurusan apa di sini? Jadi ini kayak gambaran besar ya. Ini bisa saja, ini kan diterbitkan tahun 2000 berapa nih? Dia buka. Bentar ya, kita lihat ini tahun berapa sih? Tidak ada tahunnya di sini ya. Karena perkenalkan zaman ini kan cukup panjang ya. Kalau ini 2002 itunya. Loh, kok nggak ada ya? Oh, 2015. Kemungkinan itu akan ada perjalanan panjang di sana ya. Jadi di sini ketika kita memilih suatu program studi untuk kuliah ya, itu banyak sekali pertimbangan ya. Saya tidak tahu sejarah kamu seperti apa, memilih suatu program studi itu seperti apa, memilih kampus itu seperti apa, saya tidak tahu ya. Ada yang memilih yang sepi peminatnya. Biasanya gitu, yang sepi peminatnya terus pas lolos
saya teh nggak suka kuliah ini. Nah, dilema jadinya. Jadi Raiso ya ceritanya ya. Raisa kedua dan Raiso akhirnya. Nah, itu harus jadi kalau kamu punya adik ya yang sedang masih sekolah gitu ya, coba dikasih bukan arahan ya, lebih kepada coba beli buku ini dibaca, barangkali kamu berminat ke sana. Jangan kamu yang jelasin, nanti kalau kamu yang jelasin, kamunya salah ngejelasin, jadinya dianya marah ke kamu ya, itu harus hati-hati ya. Nah, memang di sini ya, banyak sekali yang keinginan yang ada yang maunya kuliahnya bergengsi lah, maunya di luar Jawa lah ya, kalau di luar Jawa ya bisa lah ya di daerah Madura itu kan luar Jawa ya, terus daerah Sumatera geser dikit itu bisa, seperti itu. Jadi ada banyak sekali di sini. Daftar isinya ada sekilas tentang teknik kimia ya. Dia menjelaskan tentang teknik kimia dengan kimia murni, ada sejarah teknik kimia, peran insinyur, dan apa yang dipelajari di teknik kimia. Terus mata kuliahnya apa saja. Nah, ini ada beberapa pandangan yang berbeda ya. Kalau di kita tidak ada ujian komprehensif. Ujian komprehensif itu apa sih? Ujian komprehensif itu gimana ya? Dia hanya satu SKS sebenarnya rata-rata di perguruan tinggi ya. Kalau nggak salah ya, satu atau dua seingat saya. Ujiannya itu tentang materi dari semester 1 sampai semester 8. Kamu bisa bayangin ya, kayak UAS ya. Dan ketika TA kamu, tugas akhir kamu perancangan pabrik itu lulus itu minimal C ya. Sedangkan komprenya tidak lulus, maka kamu tidak bisa wisuda. Tidak dinyatakan lulus. Ngulang lagi. Nah, jadi mata kuliah yang sulit di semester 2 datang. Mata kuliah di semester 3 datang. Semua tumpah ruah menjadi satu. Berasa kayak ujian negara lagi, seperti itu ya. Nah, rata-rata kompre itu dia pilihan ganda. Jadi bisa hitung kancing ya, kembang kuncup yang mana aja yang dipilih. Nah, tapi di Teknik Kimia Unsika tidak mengarah ke ujian komprehensif. Mengapa? Sebenarnya bisa dikatakan kamu paham dengan suatu hal itu kadang-kadang di hari itu saja sebenarnya. Tapi harapannya dengan ketika kamu punya catatan yang bagus, kamu bisa mereview kembali apa yang telah kamu kerjakan. Nah, kalau ujian komprehensif itu sampai ada yang ngebuat apa ya? Master of master ya, buku yang tebal sekali isi semua soal. Nah, berikut jawabannya. Jadi kayak ngapalin jawaban kayak gitu ya. Itu cerita-cerita dari kampus lain yang saya dengar ya. Tapi saya tidak tahu ya yang ngalamin kompre itu seperti apa ya. Terus ada minat kemampuan, terus ada praktikum dan kawan-kawan. Sama daftar universitas yang memiliki program studi S1 Teknik Kimia. Nah, di sini dia tuliskan program studi, tapi di atas dia tuliskan jurusan. Cukup membingungkan ya. Oke. Di sini saya mau jelasin daftar universitas. Ini kan tahun 2015. Tentu Teknik Kimia Unsika nggak ada. Ya, sekarang tolong kalian juga menambahkan ini ke dalam tugas kalian. Tolong cari program studi teknik kimia itu ada di perguruan tinggi mana aja. Dan pastikan dia aktif. Kasihkan link websitenya. Ya, kenapa penting seperti itu? Kamu nggak mau cari kawan di luar yang sama-sama teknik kimia. Kamu nggak mau cari grup yang di luar sana yang tentang teknik kimia. Kamu nggak mau cari koneksi. Kamu nggak mau kenalan, ya. Harapan saya adalah kamu jadi membuka mata ya, membuka mata bahwa teknik kimia itu ada di mana aja sih. Saya tidak tahu ya, misalkan nanti kamu KP harus ke Makassar misalkan. KP harus ke Papua. Apa aja yang sana? Bisa saja kamu sharing di sana, mahasiswa di sana. Di dekat rumah kamu teh ada perusahaan apa aja sih sana? Di dekat saya teh ada Pindo Deli, di tempat kamu apa? Mungkin Wiji Kimia, ya kan ya. Saya teh tiap hari ngeliatin Pindo, bosen. Di sana gimana sih pabriknya, kayak apa view-nya? Bisa saja menjadi kawan ya di sana yang ngobrol dan kawan-kawan. Nggak tahu juga jadi jodoh, ya kan? Nah, bisa saja suatu saat tiba-tiba kita kunjungan industri atau KKN, misalkan suatu saat ya KKN itu bisa sampai ke Papua mungkin, sampai ke Aceh, kita tidak tahu karena perkembangan dunia itu cukup cukup cepat ya kita bilang. Kalau di sini ada Syahkuala di Aceh, ada Sumatera Utara, Pekanbaru, Palembang, ada di Lampung, nih ya. Dia letakkan kotanya ya, karena Lampung itu adalah provinsi. Kalau kita kan provinsinya Jawa Barat, ya. Jadi kalau ada yang bilang, "Oh, ada tsunami di Lampung." Gede banget ya satu provinsi yang kita bahas ya. Kalau Sriwijaya pasti Palembang. Jadi karena bumi Sriwijaya, Riau, Pekanbaru ya. Terus ada yang swasta, sini dia kasih tahu di sini klasternya negeri dan sini swasta. Ada Serambi Mekah, sama di Aceh juga. Malikusaleh, Lok Sumawe. Saya tidak tahu ya sekarang akreditasinya apa ya. Mungkin sudah berubah ya. Kalau Syah Kuala itu perguruan tinggi cukup lama ya.
Lalu ada Maliku Saleh, ada Institut Teknologi Medan, Universitas Bung Hatta, Universitas Muhammadiyah, ini punyanya Palembang karena di Jakarta juga ada Universitas Muhammadiyah. Ada Universitas PGRI, Universitas Taman Siswa. Nah, di Palembang aja ada 3 loh. Ditambah 1 ini 4 loh. Ya, kalau di Lampung jadi nambah 1 sama ITERA. Setahu saya ada 2 perguruan tinggi yang punya teknik kimia. Lalu perguruan tinggi negeri yang di Jawa ada UI, ada Untirta ya, Untirta karena di Unsera ada, Universitas Serang ada ya, ini yang negeri. Lalu ada ITB, Universitas Diponegoro, Negeri Semarang. Nah, setahu saya ini UNS ya singkatannya ya. Tapi UNS itu bukan Universitas Negeri Solo ya, Universitas 11 Maret. Jadi jangan sampai kita menyingkat nama tapi tidak tahu arti aslinya. Ya, kalau di Surakarta itu UNS kita sebutkan, tapi bukan Universitas Negeri Solo, tapi Universitas 11 Maret. Nah, ini yang agak cukup unik. Universitas Gajah Mada, setahu saya Gajah Madanya itu bukan Gajah Mada deh, GAD deh, setahu saya. Tolong dilihat lagi ya, di Porlab Diktinya seperti apa. Lalu Institut Teknologi 10 November, ini ITS singkatannya. Ya, sangkanya ITS itu institut apa ya, ternyata tuh nama mengenang hari, kalau nggak salah ini peperangan ya. Brawijaya, terus swastanya ada Jayabaya di Jakarta, ada Universitas Muhammadiyah Jakarta, ini ISTN Jakarta, Bayangkara, ada IT Tangerang, ini kita kalau nggak salah kita lagi hubungan kerjasama dengan IT ya sekarang ya. Lalu ada Universitas Islam Syekh Yusuf Unis Tangerang, ini kemarin kita ikut juga seminar di kampus ini ya secara online. Universitas Pamulang, Swiss Jerman, Universitas Serang Raya, ini ada di pinggir jalan ya, Unsera yang tadi saya bilang. Ada Sekolah Tinggi Teknologi Fathahillah. Lalu ada Universitas Surya Bogor ya. Lalu ada Unpar ya disingkatnya ini ya. Bukan Universitas Parahyangan, ternyata ada Katolik Parahyangan. Lalu ada Universitas Bandung Raya. Oh, saya malah baru tahu ya ada Bandung Raya ya ini ya. Universitas Unjani ini singkatannya. Lalu ada 17 Agustus, ini UNTAK singkatannya. Ada Wahid Hashim, ya berarti di Semarang itu ada 3 ya. Undip, 17 Agustus, Wahid Hashim, yang ada satu universitas lagi kok di Semarang itu. Universitas apa ya? Saya lupa. Itu dekat Undip ya. Dia ada di situ tapi kalau nggak salah D3. Lalu di Purwokerto Universitas Muhammadiyah, Setiabudi di Surakarta, Muhammadiyah di Surakarta. Ini UII Yogyakarta, ada UPN. UPN sekarang sudah negeri ya. UPN tuh negeri bareng kita. Lalu ada ISTN lagi ya. Bukan ISTN ya, Akprin kalau nggak salah ini ya. Lalu ada UNAN, ada Katolik Widya Mandala, ada UPN lagi di sini. Ya. Ini UPN, cuman bedanya ini di Jogja, ini di Surabaya. Lalu ada Ubaya, Surabaya, ada WR Supratman, Aditama, ITENAS. Setahu saya ITENAS ada di Bandung juga ya. Nah, di Bandung juga ada teknik kimia, jadi udah ada upgrading data ya, kamu coba cari. Langsung ada Tribuana Tunggadewi. Lalu untuk Kalimantan, Lambung Mangkurat, Mula Warman. Sedangkan sekarang sudah ada Institut Teknologi Kalimantan, ya itu ada teknik kimianya setahu saya. Lalu perguruan tinggi swasta di Kalimantan itu ada Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang. Coba dicek apakah masih aktif atau tidak di sana. Lalu Sulawesi ada UMI, Bosowa. Bosowa ini udah ganti nama ya setahu saya karena Bu Sarah itu dari Bosowa, dia bilang nama perguruan tingginya sudah ganti nama. Lalu ada UKI Paulus, Universitas Padjat di Makassar. Dan kalau nggak salah ada universitas yang di Sulawesi ganti nama, itu punyanya Pak B.J. Habibie seingat saya. Ya, coba kamu cari data teknik kimia, ya dari data Porlab Dikti dan kawan-kawan, teknik kimia yang masih eksis dan itu ada. Nah, jadi dari situ kamu bisa tahu ada perhimpunan teknik kimia ada di mana saja. Ini menjadi suatu hal bagus buat kamu agar kamu tahu teman-teman kamu ada di mana. Ya, teman-teman kamu yang di luar Unsika ya, mungkin suatu saat UBP juga akan ada teknik kimia. Ya, karena kan semua orang bergerak ya, maksud saya. Di sini ya. Lalu di sini ada akreditasi ya, ini borang ya, dan ini beda sekali dengan borang yang sekarang karena pergantian setiap tahun, ganti menteri, ganti kebijakan, segala macam, dan di sana menjadikan ini berganti semua, ya. Seperti yang saya jelaskan di apa namanya tuh di mana? Alamak, di PKKMB ya. Nanti saya kasih juga link ini ya. Sebentar.
Jadi kamu biar paham apa yang saya maksud tentang akreditasi dan apa saja ya. Sebentar ya. Oh. Yang ada suara musik tolong dimatiin dong. Kerekam soalnya. Sorry ya. Ini kamu bisa pelajari tentang akreditasi ya. Ada YouTube-nya sama saya kasih. Saya udah taruh di grup ya. Nah, ini daftar pustakanya. Kamu bisa pakai di sini ya sebagai referensi. Mungkin ini bisa membantu tugas kamu. Ada punyanya Deran Hanesian dan kawan-kawan ya. Lalu ada strategi jitu kuliah di perguruan tinggi. Ada an introduction nih ya, punyanya si Little John Charles ya. Manual prosedur isi dan penulisan laporan perancangan pabrik, ini bisa ya. Tapi kalau ini buku ya coba dicari ya lah. Cara belajar di perguruan tinggi. Lalu ada catatan kuliah punyanya pengantar teknik kimia, ini punyanya setahu saya Pak Tatang ini kalau nggak salah ITB ya setahu saya ya. Lalu ada pengantar industri kimia. Lalu ada punyanya Richard, Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Process ya. Terus kamu bisa akses nih che.itb.ac.id, lalu che.ui.ac.id, terus Cemeng UGM AC.id, Tekim Undip AC.id, Chemical Engineering UI AC.id, Wikipedia. Kalau Wikipedia saya agak gimana ya. Terus ada Wikipedia and Introduction ini, ban PT kemendikdas.go.id. Moga website yang ada di sini itu tidak mengalami perubahan nama ya. Karena kan ada aja orang yang mengganti URL-nya ya. Lalu ada chemicalengineering.org Enviro ya. Ini kalau ini Blogspot coba kamu cek dulu apakah dia sudah upgrading karena ini tahun 2012 dia akses. Ada Yasit di 2012, ada Ceme Columbia, ada My Name is Kanya ya, dia WordPress ya. Ini kayak catatan mahasiswa kalau nggak salah ya. Saya sering lihat soalnya. Terus ada ini www4 NCSU Edu ya. Terus di sini ada Eng Auburn, lalu Nur Hidayat Notes, Majari Magazine ya. Lalu ada Majari lagi, ada Karir Corner apa ini? Cornerstone ya. CB Camp punyanya UK. Ada NGIT, Metric Conversion, File UPI Edu ya. Lalu Distantina ya punyanya staf dari UNS ya. Ada Pendidikan Islam di sini Akademia, ada Kamar 13 Blogspot, ada Han Prazetya, terus Miat Ningsi, Connected, AICH. Jadi istilah itu selain CHE ada AICHE yang seperti di sini ya, yang di ini nih. AICHE. Lalu di sini ada Amazon, buku Ferry. Ferry kita punya edisi sekian. Nanti saya jelaskan tentang buku ya. Habis dari kuliah yang ini ya. Ini dia lagi ada How to Study ya in College. Ada wikihow.com, Nazari, Chemistry ya sama dia dibuat agak sulit ya. FTUII, MK Huda, terus ada Simo, ada Migas, SlideShare, Amalia Rizky. Ini bisa kamu pelajari ya dari sini. Yang mungkin bisa membantu tugas kamu. Ini cukup banyak ya, mungkin saja ini link sudah tidak aktif lagi segala macam. Kamu bisa cek satu-satu. Ya, oke, di sini ini tentang ceritanya si. Nah, kamu bisa nih si penulis ini punya blogspot yaitu Tahagi ya, tahagiblogspot.com ya. Ya, kalau kita menghargai buku ini dengan membelilah kalau saya bilang ya. Di sini diceritakan bahwa teknik kimia adalah cabang ilmu teknik atau rekayasa. Makanya saat mengisikan pendirian prodi saat itu sebenarnya nama kita itu adalah prodinya ya, teknik atau rekayasa kimia. Ini nama aslinya. Dan saya tidak tahu ya, maksudnya ada beberapa hal yang
Ya ini nama aslinya, tapi kenapa di Porlabnya namanya teknik kimia? Ya, hanya teknik kimia semata ya. Ini nama aslinya ya. Yang mempelajari pemrosesan bahan mentah menjadi barang yang lebih berguna. Ini aplikasinya itu ada di proses-proses kimia, baik skala kecil, riset, maupun skala besar di pabrik atau kilang. Jadi ilmu teknik kimia itu dia untuk membangun sebuah pabrik. Kita pabrik yang kita bangun pada akhirnya, menentukan produk apa yang dibuat, bahan baku apa yang digunakan, proses pembuatannya gimana, kapasitas pabrik, ya, serta jenis dan ukuran peralatan yang akan digunakan. Nah, implikasinya banyak sekitar kita yang merupakan produk dari ilmu teknik kimia itu, seperti kertas, tinta, tekstil, kosmetik, obat-obatan, sabun mandi, pasta gigi, minyak goreng, plastik, bahan bakar, pupuk, dan kawan-kawan. Nah, yang AICHE itu ada American Institute of Chemical Engineers. Adalah si teknik kimia itu cabang ilmu dari keteknikan yang mempelajari tentang pengembangan dan aplikasi dari proses-proses manufaktur yang melibatkan proses kimia ataupun fisika. Ini disusun menggunakan namanya unit operasi, makanya nanti akan belajar operasi teknik kimia 1, operasi teknik kimia 2, operasi teknik kimia 3. Berikut praktikumnya. Nah, setelah itu di sini ada operasi perubahan fisika maupun juga proses konversi kimia. Jadi pekerjaan dari orang lulusan teknik kimia itu berhubungan dengan perancangan, konstruksi, dan pengoperasian peralatan, serta kilang di mana unit operasi dan unit proses tersebut diaplikasikan atau digunakan, ya. Nah, di sini jadi ada kita yang pelajari itu di dalamnya ya, kimia, fisika, matematika, dan juga ada ilmu ekonominya di sana. Sebenarnya pas di aplikasinya ada bahasa Inggris dan juga komputer. Jadi kalau ada yang dulu benci banget dengan matematika, ya, terus datang ke kimia dengan harapan akan belajar kimia, itu salah besar. Jadi di kimia itu, teknik kimia akan ketemu semua ilmu yang nggak kamu sukai. Nah, itu dia ya. Ada kimia, fisika, matematika. Ada juga biologinya di dalam ini ya. Terus gimana teknik kimia dengan versus kimia murni ini ya ceritanya. Banyak yang menduga itu sama ya, sekilas dengan ya pasti sama ya katanya. Tapi ternyata kalau seorang ahli kimia berarti lulusan dari FMIPA itu mencari kebenaran ideal dari sebuah fenomena. Ya, benar nggak sih yang kita kerjakan ini? Tapi kalau teknik kimia itu menyadari dan menerima keterbatasan dan berkonsentrasi untuk membuatnya dapat dipraktikkan. Jadi dia merancang, kan menduga. Ya, tadi yang tugas di sini nih kamu ada. Di sini nih konstruksi, perancangan, konstruksi dan pengoperasian peralatan, ya. Jadi di sini perbedaannya. Mana? Ini satu ya. Kalau kita yang ini. Jadi sudah punya garis yang besar di sini perbedaannya. Terus berikut ini ada ilustrasi yang menggambarkan secara jelas perbedaan antara peran ahli kimia dengan insinyur teknik kimia dalam memproduksi jus jeruk. Ya, misalnya seorang ahli kimia akan meneliti cara-cara untuk menghasilkan jus jeruk secara maksimal di laboratorium. Penelitian dimulai dengan cara yang paling sederhana, memotong jeruk menjadi 2 bagian dan memerasnya. Selanjutnya, si ahli kimia tersebut akan mencoba dengan metode lain yang lebih rumit, seperti mengupas kulit jeruknya dulu. Ya, kalau kita kan buat jeruk, ya udah dibelah aja ya, dibelah, terus diperas jadi jus jeruk. Terus orang ahli kimia ini juga akan membuat sama dia tuh kulitnya dikupas, terus dihancurkan jeruknya, terus diambil sari jeruknya. Ketika proses pembuatan jus jeruk akan dibuat dalam skala pabrik, nah mulai nih skala pabrik dengan kapasitas produksi beberapa ribu ton per tahun, seorang insinyur teknik kimia diberi tugas untuk merancang proses pembuatannya. Kalau mereka ada di skala lab, kita langsung aplikasi pembuatannya, jadi kayak produksi besar-besaran. Ia akan melakukan analisis berbagai kemungkinan langkah proses produksi dan melakukan evaluasi keekonomian. Ya, karena mau berapa jeruk yang kita peres ya hasilnya, setiap proses tersebut. Ketika menganalisis produksi jus dengan cara memotong, memeras, proses tersebut sangat sederhana. Pakai pisau juga kelar kan ya. Namun tidak ekonomis karena ketika kita nyuruh motong, berapa orang yang akan kita turunkan tuh. Ya misalnya mau produksi 1 hari 1 ton, terus yang motongin jeruk berapa orang? Ya, kalau nggak ada yang motongin jeruk nggak jadi nih, ya paling cuma beberapa saja yang terbentuk. Ya, memerlukan ribuan orang untuk mencapai target produksi. Sebaliknya, kalau kita pakai metode mengupas, terus ngancurin jeruk, itu bisa proses pembuatan jeruk bisa lebih efektif dan efisien dari segi biaya, dia bilang. Jadi kalau yang kemarin kan diperas, kalau ini dia langsung kupas, langsung hancurin jeruknya.
Selanjutnya, insinyur teknik kimia akan memberikan hasil evaluasi dari segi operasi, dari segi proses, dan juga ekonomi. Nah, bedanya, jadi secara tidak langsung, kalau di ahli kimia, dia tidak memikirkan ekonominya dan prosesnya, dia hanya memikirkan ya udah jadi deh jus jeruk. Sekilas dengan tulisan yang ada di sini ya. Nah, terus di sini dari hasil evaluasi dan segi operasi proses dan keekonomian, kemudian menyarankan proses produksi mana sih yang dipilih dan dijalankan dalam pabrik jus jeruk yang dibangun. Itu kurang lebihnya di sana. Kalau dia kan hanya fokus menghasilkan jus jeruk saja, tidak memikirkan gimana produksinya, gimana skala besarnya, gimana lebih efektifnya, ya. Nah, sejarah teknik kimia, ya. Referensi pertama tentang teknik kimia muncul di tahun 1839. Nah, coba dicari nih, ya, benar nggak sih sebenarnya tentang produksi asam sulfat. Ini apa nama proses asam sulfat kalau di kimia? Apa ya? Nama ininya Hebers ya, Haber-Bosch ya, apa? Nama prosesnya, coba dicek ya. Teknik kimia dikenalkan oleh George E. Davis sebagai konsultan asal Inggris ya, yang ada di Manchester Technical School ya. Merupakan kuliah awal-awal teknik kimia. Ini mirip seperti yang saya jelaskan di buku Himeblo yang saat itu teknik kimia dapatnya tuh dari lapangan ya, dari seseorang terus dirangkumkan akhirnya terbentuk universitas ya, ini ceritanya ya. Bahwa istilah itu digunakan penggunaan peralatan mekanik ya, sehingga akhirnya umum dikenal dengan chemical engineering. Terus konsepnya apa saja di sini? Ya, perkembangan ilmu teknik kimia itu berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua. Itu ada di industri petrokimia. Petrokimia itu apa coba? Petrokimia itu kayak perusahaan yang menghasilkan pupuk gresik, ngerti nggak? Belum paham ya? Coba cari ya pupuk yang ada di Gresik itu dia masuk ke petrokimia ya. Kalau yang Kujang setahu saya nggak masuk ke petrokimia ya. Terus ada rekayasa biokimia, perkembangan ilmu polimer, dan penemuan berbagai jenis plastik. Lalu berkembang baru nih ke industri pertanian, ya seperti gula, karet, terus ada kilang minyak bumi. Nah, sedangkan yang paling tertua itu teknik kimia itu ada di ya ITB. Jadi kalau ITB sudah bagus ya wajar lah karena perguruan tinggi ternama ya di sini. Nama aslinya itu ada Bandung Teknisi Hogeschool. Ini kalau nggak salah nama Belanda. Nah, perannya si teknik kimia ya menghasilkan proses produksi yang ekonomis dari bahan baku. Terus menganalisis proses produksinya, baik mengatur langkah proses dengan merekayasa kondisi operasi. Apa aja yang direkayasa? Suhu, tekanan umumnya, ada juga volume, hingga diperoleh proses yang ekonomis dan membuat perancangan. Nah, ini nggak mungkin saya jelasin satu-satu ya, banyak banget ya, nggak kelar-kelar. Nah, silakan kamu cari buku ini, kamu baca sendiri, dan jangan, apa ya bahasanya ya, tolong hargai karya orang lah ya dari buku ini. Itu aja kuliah hari ini sebenarnya. Saya akan menunjukkan hal lain, tapi saya tidak mengarah ke share screen ya. Saya matikan dulu ya, recordingnya ya.